Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Priani, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 8576111426. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Hairunisa Ayu Saputri, SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum pada modul 1 kegiatan praktikum 2 simbiosis. Alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, alat tulis. Yang kedua, lembar pengamatan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Seperti yang perlu kita ketahui, simbiosis adalah hubungan erat dan berjangka panjang antara dua organisme berbeda spesies, di mana setidaknya satu spesies diuntungkan. Hubungan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, yaitu mutualisme, menguntungkan satu pihak dan tidak merugikan pihak lain atau komensalisme, atau menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain yang disebut dengan parasitisme. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Hubungan antara tanaman pare dengan lebah merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lebah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan. Sementara itu, lebah membantu penyerbukan bunga pare dengan memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, yang memungkinkan tanaman pare untuk bereproduksi dan menghasilkan buah. Kemudian, hubungan antara tumbuhan paku sarang burung epifit yang menempel pada pohon sawo merupakan contoh simbiosis komensalisme. Pihak yang diuntungkan yaitu tumbuhan paku sarang burung. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi untuk memperoleh sinar matahari yang cukup dan tidak perlu bersaing dengan tumbuhan lain di tanah. Tumbuhan paku juga tidak merugikan pohon yang ditumpanginya, yaitu pohon sawo, karena dapat membuat makanannya sendiri. Pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan yaitu pohon sawo. Pohon sawo tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun dari kehadiran tumbuhan paku yang menempel padanya. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme antara sapi dan lalat adalah ketika lalat menjadi perantara penularan penyakit. Lalat dapat membawa virus atau bakteri dari satu sapi ke sapi yang lain atau dari lingkungan ke sapi, sehingga sapi menjadi sakit. Kemudian, lalat itu sendiri tidak dirugikan dalam proses ini, tetapi sapi yang menjadi inang menderita kerugian berupa penyakit. Dalam hubungan ini, lalat diuntungkan karena dapat mendapatkan nutrisi, misalnya darah atau cairan tubuh lain dari sapi, sementara sapi dirugikan karena tertular penyakit. Contoh simbiosis komensalisme juga terjadi pada hubungan tanaman anggrek yang menempel pada pohon inang. Dalam simbiosis komensalisme, satu organisme atau anggrek mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya yaitu pohon inang tidak diuntungkan maupun dirugikan. Tanaman anggrek mendapatkan tempat hidup yang ideal untuk mendapatkan sinar matahari, air, dan nutrisi dari sisa-sisa organik yang menempel pada pohon. Sedangkan pohon inang tidak terpengaruh secara signifikan oleh keberadaan anggrek, karena anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Simbiosis selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, yaitu yang terjadi antara benalu dengan pohon rambutan. Benalu adalah tumbuhan parasit yang menempel pada pohon rambutan. Ia menggunakan akar khusus yang disebut haustorium untuk menyerap air dan nutrisi dari pohon rambutan untuk bertahan hidup.
Sedangkan pohon rambutan kehilangan air dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya sendiri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pohon rambutan dan bahkan menyebabkannya mati jika benalu tumbuh terlalu besar. Maka, dengan kasus ini, benalu menjadi pihak yang diuntungkan, sedangkan pohon rambutan yaitu pihak yang dirugikan. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwasanya interaksi simbiosis sangat umum terjadi di alam dan setiap jenis interaksi memiliki dampaknya masing-masing terhadap kelangsungan hidup organisme yang terlibat serta stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Praktikum ini membuktikan bahwasannya adanya hubungan ketergantungan di antara berbagai jenis makhluk hidup, di mana setiap interaksi harus dipahami dampaknya, baik itu positif maupun negatif bagi semua pihak yang terlibat. Demikian hasil praktikum simbiosis yang saya lakukan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.